saya masuk di dalam toilet. Langsung saya masuk di toilet, dia ikut masuk, langsung saya didorong di situ. Loh, kenapa nih? Langsung, oh saya udah tahu dia, pasti dia pingin ini. Ya udah saya di begini di bibir saya, di saya udah saya ditiris bikin parahnya di toilet itu loh, kan bau. Saya terpaksa lakukan itu, ulas diginin aja dengan di toilet, mana bau, mana ini, mana capek, pegal banget. Udah aku saya digitu-gituin aja tuh, gede banget loh Mbak, panjang segini loh. Maka saya hari ini mau ceritain pengalaman saya mau ke Arab. Saya ke Arab karena saya diizin suami, kita udah sepakat karena saya ingin cari pekerjaan gitu. Padahal kan dalam hati saya tuh tidak seperti itu ya. Niatan saya yang lain, karena saya punya penyakit gitu ya. Jadi saya niatannya tuh, kata orang kan di Arab itu burungnya tuh gede-gede itu. Ya udah saya pingin cobain gitu, gimana sih rasanya gitu ya, karena saya juga punya penyakit seperti itu, karena suami saya nggak puasin saya atau gimana ya gitu ya. Karena saya juga ada kejadian itu, karena suami saya nggak puasin saya, udah saya selingkuh sama tetangga saya. Udah karena saya ketahuan sekampung, saya digerebek karena lagi berbuat mesum sama tetangga ya, lagi gitu ya. Ya terus udah begitu bersekira saya mau ke Arab karena saya malu di kampung gitu. Ceritanya suami saya kan kurang memuaskan saya nih. Jadi saya kan punya penyakit. Jadi walaupun saya minta kalau hubungan itu paling dia kuatnya dua kali 3 kali dah. Kalau saya tuh kalau belum 11 kali atau 9 kali 10 kali deh, saya belum puas gitu loh. Makanya saya udah saya sama tetangga gitu. Tetangga ya sama juga sih, nggak terlalu, cuman tetangga itu aku suka kasih jamu gitu biar dia kuat. Adalah biar bisa dia melakukan itu ada 9 kali deh, 9 kali seperti yang saya inginkan gitu. Suatu saat kita tuh lagi apesnya kali ya, langsung saya digerebek sama warga kampung gitu. Bukan semuanya sih, tetangga, pokoknya ada beberapa orang saya itu yang ronda gitu. Langsung digerebek pas lagi bergelut gitu, lagi udah masuk, udah lagi merasakan udah mau puncak gitu loh. Langsung udah digerebek kita di situ, ditangkap ke Pak RT segala macam loh, pokoknya heboh dari situ. Udah situ saya malu, ya udah saya di situ saya tambah pingin pergi ke Arab gitu loh. Nah, udah setelah itu suami memaafkan saya karena kan dia merasa diri juga, udah dia sayang sama saya, udah dia maafin, udah. Itu dia izinin saya ke sono tuh. Saya kan bilang sama suami segala macam karena niat mau punya masa depan kan. Tapi di hati saya niat yang lain. Saya pingin merasakan ya dia kata orang itu. Ya udah saya sampai ke Arab. Singkat cerita, saya sampai ke Arab. Saya dijemput nih di bandara, dijemput sama majikan saya, tapi bukan majikan, adiknya. Udah setelah jemput sama adiknya, udah saya dibawa ke mobil, tapi adiknya itu lihat saya kok kayak gitu deh. Saya juga bingung, loh kenapa nih orang kok kenapa punya napas kayak gini, saya kan bingung. Tapi saya kan nama juga punya penyakit normal ya, sehari aja saya nggak melakukan itu, satu meriang sakit. Pokoknya saya tuh melakukan itu setiap menit kalau bisa, kalau ada yang sanggup ya gitu, karena saya punya penyakit seperti itu. Ya udah saya ngerasain itu kok sesak-sesak gitu. Terus saya gini, dia kok sesak-sesak gini orang, ternyata dia penyakit asma orangnya. Bukan karena melihat saya udah GR kirain, dan lihat saya kan saya begini juga kan masih ada ini biar orang lihat aku kan bisa gitu. Ya udah setelah itu nyampe di rumah udah rumahnya gede banget kayak istana. Saya kaget, banyak kaca gitu loh. Kok rumah di Arab di sini kok kacanya banyak gitu loh. Terus singkat cerita nih, langsung adiknya nih kan keluar nih, udah nyampe, udah ketemu majikan datang majikan cowok nih. Terus saya di dapur, dia lihat saya, loh ini skala baru ya, katanya pembantu baru ya gitu. Oh ya, dia lihat saya. Langsung dia giniin, dia lihat saya segede bawah sampai sini. Saya nggak tahu kenapa kamu ambil sapu, karena saya belum bisa bahasa Arab ya. Langsung ambil sapu katanya. Saya ambil sapu tapi saya ambil ember. Saya kan belum tahu bahasa Arab. Udah, bukan itu. Kamu itu situ masuk di itu. Ya udah saya masuk di dalam toilet. Langsung saya masuk di toilet, dia ikut masuk, langsung saya didorong di situ. Loh, kenapa nih? Langsung saya udah tahu dia pasti dia pingin ini. Ya udah saya begini di bibir saya, di saya udah saya ditiris bikin parahnya di toilet itu loh, kan bau. Saya terpaksa lakukan itu, ulas diginin aja dengan di toilet, mana bau, mana ini, mana capek, pegal banget. Udah aku saya digitu-gituin aja tuh, gede banget loh Mbak, panjang segini loh. Maka saya dalam hati, oh benar kata orangnya di Arab
burungnya gede-gede, panjang-panjang lagi. Saya kaget coba, ya langsung di situ 2 kali doang sih, dia kan takut juga. Sebenarnya dia mau berapa kali situ, tapi dia takut datang istrinya kali ya. Gitu kan di sana kan orang Arab kan, kita di sini kan malam kan tidur. Kalau di sana enggak, malam mereka tuh bangun, tapi paginya tidur gitu. Tapi pas istrinya tidur, ya kita berlakukan itu. Tuh di dalam toilet kita segala macam. Saya udah capek-capek di situ di toilet mana yang bau itu di mulut lah saya di ini mana, berewok. Tapi saya senang, tapi dia ganteng, nih badannya ini banget nih, pokoknya kayak fitness gitu deh. Pokoknya bagus pokoknya badannya, pokoknya tinggi bagus. Mana burungnya puas deh pokoknya saya. Itu berapa lama setelah Teteh kerja di sana? Itu baru saya kerja itu baru. Terus adiknya lagi nih agak gini, pokoknya dia tuh agak kurang gini sih, alim gitu, tapi sok alim gitu. Dan juga dia cicipin juga sayanya, iya sok alim gitu dia. Ya udah setelah itu dia ngerasakan itu, udah dia takut, naik lagi, udah saya kerjain. Aduh saya ya Allah, senang saya, udah puas, saya enak banget punya. Tapi bikin saya jijik tuh, itu air itu dimasukin ke mulut saya. Air burungnya dia langsung di mulut sampai tuh pas ini. Aduh saya jijik banget, ngeri banget sih orang sini kok jorok banget tuh. Ternyata saya nggak mau lagi dilakuin sama orang ini. Ternyata saya tuh dalam hati ngomong itu juga, ternyata saya ketagihan, pingin minta terus. Justru saya bikin ketagihan seperti itu. Ya udah adiknya ini, udah setelah itu adiknya lagi, besoknya lagi nih, nggak seterusnya, nggak setiap kan, besoknya lagi saya kerja lagi, paginya nih saya akan kerja bersihin toilet biasa kan, pembantu TKW kan udah. Terus adiknya nih bangun, ya udah adiknya bangun, udah kamu awas dulu, saya mau itu katanya, bahasa isyarat kan belum bisa tuh. Udah pas bahasa isyarat masuk di situ, udah langsung saya masuk, tapi saya ke kamarnya dia gitu, ke kamarnya dia kan nggak tahu, terus kan gelap, terus udah langsung nyalain lampu, bukan nyalain lampu, langsung dia tidur di sini. Loh, kamu seakan-akan dia ngomong, kamu ngapain di kamar saya gitu. Langsung saya nyalain lampu, saya kunci pintu, saya langsung buka aja semua, ada pasar gini, tapi saya pakai sama doang sih, tapi dia belum tergiur tuh. Langsung saya buka semua, baru bagaimana mungkin laki-laki, namanya laki-laki kan kucing mana yang nggak mau ikan ya gitulah. Langsung dia ini, malah dia yang lebih parah yang ini saya coba gambarin saat itu gimana kejadiannya. Itu saya langsung saya terus langsung saya ke gini, dia udah gini langsung saya dibawa ke belakang TV, nggak di kasur, takut mungkin dia kakaknya buka pintu di mana ya, langsung saya dibawa di belakang TV ini kayak gini nih, pokoknya ada nih belakang kursi gini nih. Langsung mana saya pegal banget, sakit di pojokan sempit segini loh, sedikitnya susah saya di ini sama dia. Coba itu berapa kali ya, itu 3 kali kalau saya ingat saya tuh, dia ini terus itu nonstop, itu dia tuh kuat dia itu makanya. Berarti adik sama kakaknya dua-duanya? Ya dua-duanya. Okay. Bahkan anaknya juga nih, ada anaknya kan di sekolah di luar kota. Datang anaknya ini. Umur berapa anaknya? Umur 20. Umur 20. Datang adiknya ini, anaknya datang, udah belum simpan tas, udah besoknya lagi nih, bukan pas dengan kejadian setelah itu ya. Kejadian itu udah selesai ya. Besoknya lagi nih, datanglah ini anaknya nih, sekolah di luar kota, datang libur kali, tasnya belum masuk. Terus dia lihat saya langsung, pokoknya orang sana tuh lihat TKW itu gimana sih, kayak lihat emas gitu deh. Pokoknya mereka tuh langsung kayak udah langsung berdiri gitu sih. Saya juga bingung, nggak tahu dah. Pokoknya saya juga kode-kode gitu yang nggak ada. Pokoknya di sana, pokoknya semua orang tahu. Pokoknya TKW tahu sendiri aja deh. Pokoknya di sana ya perlu ditahu ya. Ini colek aja dapat uang banyak loh. Dikasih colek aja sama majikan, dikasih uang banyak itu. Terus saya di food gitu loh. Siapa nih? Saya bilang, saya ganteng juga sih. Ya udah, saya langsung kenapa saya bilang gitu, dia langsung gini, gini, loh apa sih, angkat baju, saya ngertinya ngomong gini, loh kok orang Arab tahu ngomong gini, saya juga nggak, setahu saya kan orang dong ngomong gini nih, udah langsung saya keluar, langsung naik di atas kamar saya, kamar ini TK pembantu di atas. Itu siapa si lakinya? Itu anak majikan. Anak majikan berarti ya? Iya. Anak majikan, udah diajaklah saya naik ke atas kamar saya, langsung saya di situ. Tapi dia ini saya nggak pusing, nggak malah dikeluarin di luar, nggak keluarin di saya, nggak
pokoknya susah. Enggak nama juga gimana sih anak sekolah ya nggak bisa ini, nggak ada di sana kan nggak ada perempuan, susah kalau dia mau ini itu susah, jadi nggak pengalaman. Tapi tinggi banget itu Sadi ini di situ, cuma saya aja ngulek-ngulek dia yang nggak ini, makanya dia keluar sendiri itunya, nggak dikeluarin di luar, nggak dikeluarin. Orang dia susah, nggak bisa, nggak agresif. Saya susah kalau orang nggak agresif, saya nggak ini, nggak terlalu ini, nggak puas gitu loh, nggak puas, intinya nggak puas itu aja. Oke. Berarti berapa lama Teteh kerja di rumah itu? Saya 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. Selama itu berarti banyak terjadi kan? Banyak kejadian. Saya pindah lagi di situ kan, di situ kan kejadian setelah ketahuan istri saya. Oh, sampai ketahuan gimana? Ketahuan istrinya itu kalau di sana kan tidur sampai jam 1 siang, tidur di sana. Ada jam 1 siang udah tumben saat itu kan pintu biasanya kalau bunyi pintu di sana kan duk gitu kan, kedengaran nama saya di bawah. Tapi tumben sekali itu kok pintu gak kedengaran itu. Tapi ya, kita lagi main di tangga. Di bawah tangga kita main sama majikan itu. Di bawah tangga udah mungkin istrinya lihat kaki masuk dapur, mungkin dia nggak tahu, nggak curiga juga, dia nggak curiga soalnya suami kan nggak tahu gitu dia suaminya nggak curiga. Langsung dilihat kaki saya nih sama kaki suami, langsung udah ngamuk dari situ, ngamuk semua, pokoknya diacak-acak semua, dipecahin kaca semua, ngamuk semua. Terus semua pada bangun nih, keluarga pada bangun sebab berontak, saya di mas di ini pokoknya di situ kan sudah semua kita mas, udah mau puncak nih, makanya mungkin pintunya bunyi kali tadi, cuma kita lagi asik aja kali ya, lagi mau puncak-puncaknya soalnya, jadi saya susah, jadi nggak dengar gitu, nggak ada yang dengar gitu. Ya udah langsung ngamuk-ngamuk, udah langsung suaminya tenangin istrinya, gini aja deh kak. Terus saya jujur, saya itu saya udah ya kan udah lama di situ. Udah hampir setengah tahun di situ kan. Dari yang mana? Dari yang adiknya kan, udah adiknya saya sering sama adiknya, sama majikan. Cuman anaknya 1 kali itu doang kan, itu pun gak masukin ke dalam. Itu langsung saya ngamuk, saya jujur di situ gini-gini. Ya udah kata suaminya, dia tenangin istrinya dulu yang ngamuk nih. Daripada kita di penjara gini-gini kan bahaya di sana, gak boleh. Di telepon aja itu kena setrum loh di sana, gak boleh, haram, gak boleh di sana, apalagi melakukan itu, apalagi sudah ada anak ya, gitulah. Ya udah saya kasih tahu. Ini ya udah gimana caranya, kamu jangan ini ya, kami ini udah terjadi, kamu gimana caranya aja biar jadi lebih baik, atau kita gimana, nah ini orang ini kita besarin anaknya atau kita pulangin atau gimana aja. Kalau kita ini kalau kamu mau kan dia mau bunuh juga. Oh, itu istrinya yang ngamuk depan mata, bayangin aja lagi berkitu udah, kalau ini nggak bisa dicopot itu istilahnya. Sampai separah apa dia mau? Iya karena gemet. Iya masuk di dapur ngambil pisau, tapi maka suaminya rayu-rayu kan, dia sayang sama suaminya nih, takut juga di penjara kan gitu, mau orang kan karena bahaya kan, punya jaga hukum di sana walaupun saya berbuat salah gitu. Ya udah kasih tahu saya ini ya udah kita besarin aja anaknya gitu. Ya udah setelah itu udah saya kasih apartemen lain, nggak tinggal di situ lagi. Apartemen saya dipindahin di situ berapa. Pokoknya sampai saya nyusuin anaknya, besarin anaknya dikit deh. Ya. Melahirkan di Arab berarti. Iya, melahirkan di Arab. Anaknya dibesarin sama mereka gitu. Udah saya dikasih, kan nggak mungkin saya tinggal di rumah lagi sama istrinya yang sakit hati dong. Saya dikasih apartemen di situ, suruh besarin dulu anaknya dulu. Tapi tetap kami melakukan itu. Itu majikan tetap ke saya. Tetap malah kasih gaji berapa kali lipat, 4 kali lipat saya dikasih gaji di situ. Ya tetap melakukan itu lagi sama saya, pokoknya tetap pretel saya lah gitu, tetap diservis saya sama dia gitu. Cemburu nggak istrinya tuh? Kan gak ketahuan, kan beda apartemen. Berarti dia nggak bilang kalau dia enggak, dia bilang kerja ke saya, harus ke saya terus berapa puluh kali itu, pokoknya gantian sama adiknya deh. Kan tapi mereka nggak tahu adiknya itu, ini saya nggak tahu, mereka sampai sekarang nggak tahu. Tapi tetap di ini saya bisa bagi waktu, bisa atur waktu gimana dia kerja, saya panggilnya itu gitu, saya gitu panggilnya itu. Berarti Teteh itu antara kakak sama adiknya sama-sama nggak tahu nih berdua. Iya sama-sama nggak tahu. Ya udah setelah itu saya pindah lagi, setelah anaknya besar, udah saya pindah lagi majikan ke kantor. Kantor lain, terus ke kantor kan, terus saya dipanggil lagi majikan nih, ada lagi majikan beda lagi. Ini rumah baru berarti? Rumah baru lagi, ada majikan baru lagi, makanya saya dipanggil, udah lah, nggak ada yang ganteng-ganteng apa majikan mana, majikannya yang beda tinggi serem lagi, ya? serem banget pokoknya, kayak orang Arab. Ya orang Arab tapi kayak orang sih banget gitu loh. Saya kaget loh, ini aduh. Nggak ada yang ganteng-ganteng apa, gimana sih, makanya. Tapi walaupun seperti itu dia tuh orangnya
punya tinggi banget. Punyanya tinggi sepanjang ini loh mas, tinggi gede lagi. Sampai merintih-rintih sakit sama mas. Di ini sama dia, dipuasin sama dia. Udah terus saya diajak pulang sama dia, udah kita, tapi berdua aja di mobil. Saya diajak di situ di mobil, saya pur gini, walaupun saya tapi saya nggak lihat itu mas. Yang penting burungnya itu saya pinginin, gedenya itu loh saya pinginin. Terus saya iniin paha dia kaget loh. Ternyata dia, nih perempuan, mungkin dia mikir bisa murahan atau gimana ya. Boleh gitu. Langsung lah di situ. Cuman parahnya itu, ini terlalu permainannya baru pertama aja sakit mas. Ini dulu di kelapa saya ini mas. Masa sih? Kasar banget. Tapi walaupun seperti itu aku nggak merasakan apa. Penting saya puas. Saya nggak pernah merasa capek masalah itu mas. Walaupun 11 kali saya nggak akan merasa capek. Berarti sama si laki itu nggak kapok tuh pertama? Nggak kapok. Udah langsung di situ kaget aja. Cuma parahnya itu joroknya dia lagi. Itu air itu saya digini-giniin di badan saya, mana tisu basah nggak ada lagi. Kan jorok mas dalam mobil. Saya digini-giniin udah pakai itu. Ini gaya apa lagi? Ini aneh-aneh aja sih gaya-gaya orang sini kan aneh kan. Makanya aduh mana tisunya gini-giniin aja udah. Jorok banget pokoknya mananya orangnya tinggi tapi puas saya mas. 2 kali sih itu kita sempat di situ melakukan itu. Belum lagi nyampe di rumah. Di rumah itu berarti Teteh kerja di situ ya? Iya kerja di situ. Berapa lama di situ? Di situ hampir 1 tahun dah. Di situ. Dia sendiri lajang atau punya istri juga? Punya istri tapi nggak ketahuan sampai sekarang. Iya. Berarti gimana cara Teteh biar nggak ketahuan waktu di rumah itu? Pokoknya segala macam cara saya di belakang. Pokoknya saya tahu dia lagi tidur, saya udah melakukan ini. Itu bukan saya yang ini, dia yang tahu. Majikan tahu istrinya tahu. Lagi tidur dia? Iya, lagi istrinya gini. Anaknya lagi ini sama saya. Anaknya yang minta lagi sama saya, anak dia umur sekitar 20 lebih tahun lah. Iya, dia anaknya ini ngajak itu saya dia begini. Kan memang kurang ajar karena kalau anak ABG di sana kan gitu, karena lihat perempuan kan baru lihat gitu ya. Langsung saya diajak gini-gini aja. Apa? Gini-gini katanya. Saya mau coba nih. Saya melihat itu ABG rasanya gimana sih gitu. Ya udah, saya ajak di belakang dapur. Untung saya kesetrum loh mas, di sebelah kulkas lagi. Pokoknya nyepil aja udah. Langsung saya, tahu dia nggak bisa itu mas, nggak bisa itu apa lemahnya deh. Iya nggak bisa berdiri, saya capek ulek sendiri loh mas. Saya yang ulek, makan di situ saya sakit mas. Terpaksa karena dia nggak seperti itu, saya ambil timun aja udah, saya gini pakai timun. Ya Allah itu pun saya sakit banget, nggak bisa saya ini. Ya ampun gimana caranya ini? Ya terpaksa saya pelarinya ke majikan aja udah, ke bapaknya udah itu. Tapi kalau di Arab itu Teteh tahu nggak sih banyak yang TKW yang kayak gitu juga mungkin Teteh kenal di sana gitu? Iya banyak, cuman tergantung nasib-nasiban aja. Maksud tergantung kita. Makanya kita tuh harus lihat kalau memang jangan ikutin saya ya. Saya memang orangnya kotor dan ini, cuman jangan ikutin seperti saya. Kalau memang kerja benaran, saya ini bukan sengaja ya, tapi karena ini penyakit bukan ini kemauan saya, bukan saya pingin pamerkan kebodohan saya atau ini saya kotor. Pelajaran aja buat kalian gitu loh. Saya ini biar tahu mungkin ada teman atau apa solusinya buat mengobatin saya, apa kasih tahu apa ada kenalan, mungkin ada solusinya buat ada obat, ada orang apa yang bisa sembuh penyakit saya itu. Jangan ikutin saya gitu loh. Saya ini memang kotor banget. Saya akui saya orang kotor, tapi jangan ikutin saya. Di Arab bukan semuanya kotor, enggak selalu seperti itu, enggak semua. Tergantung orangnya, tergantung orang dan nasibnya. Kalau lillahi ta'ala kerja, insya Allah lillahi ta'ala pasti akan baik pulang dan pergi akan pulang baik juga dan berhasil sudah. Bisa. Ya pasti itu. Tapi kalau yang seperti saya ini, kalau jelek perginya ya udah niatannya seperti itu ya pulangnya juga akan jelek hasilnya gitu loh. Tapi jangan tiru dengan saya bukan sengaja pingin membuat kalian marah atau gimana dengan keadaan saya ini, enggak. Cuma saya biar kalian tahu gimananya gitu loh. Sisi lainnya gitu. Ya bukan saya bikin kalian marah, enggak. Saya cuman itu aja, siapa tahu ada solusi itu aja. Berarti berapa rumah Teteh total kerja di sana tuh? 2 rumah doang sih, 2 rumah. Cuman itu banyak burung-burung itu yang ini saya. Tapi selain di rumah itu Teteh pernah nyoba ke tempat lain kan? Iya, setelah itu kan pulang setelah tahun di situ yang majikan hitam tadi udah saya pulang balik lagi. Ternyata saya pulang suami saya udah
saya nggak terima lagi deh, saya egois kan, nggak mau suami saya selingkuh gitu lagi, selingkuh sama orang-orang nakal gitu. Nikah sih enggak, cuma saya nggak maafin gitu loh. Saya langsung ceraiin suami saya, udah saya terpaksa jadi di situ, jadi ya maaf ya, ibarat kata cewek nakal gitu sih, tapi nggak nakal-nakal sembarangan yang sembarang orang, enggak, nakal-nakal yang pacar-pacar doang gitu. Sering melakukan itu, maksudnya berbuat itu ke hotel-hotel, nggak sembarangan saya ke hotel kemana-mana tempat pokoknya deh tempat-tempat. Maaf, itu hubungan biasa atau ada transaksional? Iya memang melakukan itu, memang saya tujuan itu seperti itu. Berarti nggak transaksional? Iya enggak, cuman itu doang. Nyari iya kepuasan itu ya. Kepuasan pokoknya sampai saya uang di Arab itu saya beliin buat obat loh. Obat laki-laki biar dia kuat melayani saya gitu loh. Itu di situ kesalahan saya besar. Tapi mau gimana lagi, memang begitulah. Ini penyakit saya, mau gimana lagi? Saya nggak bisa berkata apa lagi, dah nggak bisa deh, gimana sih penyakit seperti itu. Berarti sekarang udah cerai dari suami? Udah ya. Berarti tapi Ya. pacar banyak. Pacar itu saja bawa pacar kok di luar saya itu. Tadi kesini aja saya sempat melakukan hubungan itu kok sama ini. Nanti pulang lagi. Kalau pacaran ini bikin puas nggak? Puas banget ini. Soalnya kasih jamu, kalau nggak kasih jamu enggak. Jamunya apa sih kalau boleh tahu? Jamunya apa? Pokoknya namanya apa ya? Tradisional atau gimana? Tradisional. Iya, tradisional itu. Pokoknya itu bisa 11 kali, bisa itu. 11 kali. Kalau Mas mau coba silakan. Itu 11 kali itu langsung apa ada? Ada jeda dikit lah, lap-lap dulu lah yang keluar gitu kan, bersihin dulu kan, kita nggak suka dulu itu ya. Udah. Lanjut lagi gitu. Tapi nggak capek 11 kali? Enggak, heran, nggak bisa. Bila perlu sehari saya sanggup, saya mau. Satu hari boleh, saya malah senang. Tapi ini yang kewalahan itu yang laki-laki yang 11 kali itu. Kalau saya mau berapa puluh kali tetap saya layangin. Saya tetap biar gini-gini loh Mas, saya tetap kuat. Apalagi waktu saya di Arab dulu kan, aduh nggak berani ngomong deh. Pokoknya kuat banget. Apalagi sekarang biarpun sudah kendor begini, masih seharian. Saya minta maaf sebelumnya ya. Makanya jadikanlah pelajaran cerita saya ini. Saya bukan pingin mengumbar-ngumbar kejelekan saya ya, biar buat pelajaran buat kalian ya. Jangan sampai seperti saya, jadilah wanita yang baik ya, jangan sampai seperti saya. Cukup saya aja yang merasakan semua ini dan kenyataan ini pun bukan kemauan saya ya, ini udah takdir hidup saya, karena ini adalah penyakit saya. Itu bukan kemauan saya, bukan saya pingin jadi orang yang paling terkotor di dunia ini, bukan. Ini penyakit saya. Makanya buat teman-teman, kalau mau pergi ke Arab, pergilah yang benar-benar lillahi ta'ala, cari kerja yang benar-benar pokoknya buat masa depan. Jangan seperti saya yang membuang uang hanya untuk buat burung-burung yang gede. Udah jangan seperti itu ya teman-teman, saya minta maaf. Pokoknya yang ke Arab itu baik semua tergantung keadaan dan orangnya, itu aja. Itu pesan saya sama teman-teman ya. Saya minta maaf, saya bukan bikin kalian marah atau enggak. Ini karena takdir saya dan penyakit saya, bukan kemauan saya, bukan ya. Saya minta maaf sama teman-teman. Siapa tahu ada solusi, ada apa kabar teman kalian atau siapa punya kenalan bisa subscribe atau like ini, komen biar bisa saya iniin kayak saya hubungin orangnya biar saya bisa sembuh. Saya minta bantuan itu aja teman-temannya.